Raden Patah merupakan salah satu anak dari Raja Majapahit, yakni Prabu Brawijaya V. Nama Raden Patah sendiri terkenal sebagai seorang pendiri Kesultanan Demak, sekaligus menjadi bagian salah satu Wali Songo. Selain itu, dirinya juga dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana beliau mengutus Pangeran Sabranglor atau Pati Unus untuk menghajar Portugis di Malaka. Raden Patah merupakan anak Raja Brawijaya V, dengan seorang putri dari Kaisar Yanlu dari dinasti Ming di Cina atau Tionghoa. Mulanya, sang putri dihadiahkan kepada Raja Brawijaya V sebagai tanda persahabatan antara kedua kerajaan besar tersebut. Akibat kepintaran dan kecantikannya yang begitu memesona, Raja Brawijaya V lantas jatuh cinta padanya. Saking cintanya, dikabarkan bahwa ia menuruti semua kemauan putri kecintaannya itu. Keinginan-keinginan sang putri yang diketahui beragama Islam menyebabkan banyak pertentangan dan masalah dalam istana Majapahit. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa sebelum putri Cina itu tiba, Raja Brawijaya V telah memiliki permaisuri bernama Putri Dwarawati dari kerajaan Champa atau Kamboja. Putri Dwarawati tersebut merasa cemburu, kemudian meminta Raja Brawijaya V untuk mengusirnya dengan desakan yang terus-menerus. Raja Brawijaya V kemudian mengusir putri yang tengah mengandung itu dan menghadiahkannya pada Adipati Palembang, Arya Damar. Di Palembang itulah Raden Patah kemudian dilahirkan. Versi lain menyebutkan bahwa putri Cina yang disebutkan di atas bukanlah anak Kaisar Yanlu, melainkan anak seorang saudagar dan ulama bernama Syekh Bantong Tan Gohwat. Putri tersebut diyakini bernama Siu Banci, dan makamnya kini dapat ditemui di wilayah Gresik, Jawa Timur. Nama Raden Patah sejatinya baru didapatkan usai dirinya berhasil membuka Kesultanan Demak. Menyadur informasi dari sumber yang sama, nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun dari Arya Damar dan Siu Banci. Raden Patah memiliki saudara bernama Raden Kusen atau Husen. Keduanya tumbuh bersama sejak kecil. Berdasar penuturan dalam Babad Tanah Jawi, usai cukup umur, Raden Patah diminta untuk memimpin Palembang. Putra Brawijaya V itu lantas menolaknya dan kabur ke hutan. Raden Kusen yang menyadari hilangnya sang kakak tiri kemudian menyusul. Ketika bertemu, keduanya bersepakat untuk mengabdi pada Raja Brawijaya V di Majapahit. Setelah perjalanan, keduanya tiba di Ampel Denta pada tahun 1419. Raden Patah yang telah memeluk Islam kemudian menolak untuk melanjutkan niatnya mengabdi pada Majapahit dan memilih mendalami ilmu agama di pesantren Sunan Ampel tersebut. Di sisi lain, Raden Kusen melanjutkan perjalanannya dan kemudian diangkat menjadi Adipati Tarung. Di Ampel Denta, Raden Patah menekuni agama bersama Raden Paku Sunan Giri, Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, dan Raden Kosim Sunan Derajat. Kecerdasan Raden Patah dalam menghafal Al-Quran, memahami kitab klasik, seluk-beluk strategi perang, dan kesusastraan membuat Sunan Ampel terkesan. Setelah beberapa saat, Raden Patah dinikahkan dengan putrinya Ageng Maloka, cucu Sunan Ampel. Sunan Ampel lalu memberi petunjuk tempat yang cocok bagi Raden Patah untuk berdakwah. Tempat tersebut memiliki ilalang yang harum baunya. Kelak, tempat harum itu akan dikenal dengan nama Bintara. Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak. Usai tiba di wilayah desa Gelagahwangi Bintara, Raden Patah lantas mendirikan pondok pesantren. Lama-kelamaan, banyak orang yang datang untuk belajar. Tempat tersebut kemudian menjadi ramai dan menjadi pusat penyiaran agama Islam. Berkat keberhasilan Raden Patah, Wali Songo lantas meresmikan Masjid Pondok Pesantren Gelagahwangi pada tahun 1475, sekaligus mengangkat Raden Patah sebagai Bupati Gelagahwangi. Hanya dalam 2 tahun, agama Islam di wilayah tersebut mengalami peningkatan yang begitu pesatnya. Karenanya, Masjid Pondok Pesantren milik Raden Patah kemudian dirombak menjadi Masjid Kadipaten pada tahun 1478. Raden Patah sendiri diangkat sebagai Sultan Demak oleh Wali Songo. Pada tahun 1478, dirinya menjadi Sultan dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar. Berdirinya Kesultanan Demak menyebabkan banyak wilayah bekas Majapahit yang bergabung, seperti Tuban, Gresik, Pate, Jepara, dan Kudus. Raden Patah berkuasa di Demak terhitung sejak tahun 1500 sampai tahun 1518, dengan masa kejayaan pada tahun 1511. Sumber lain menyebut bahwa putra Brawijaya V tersebut telah berkuasa di Demak sejak tahun 1478.
Dalam masa kepemimpinannya, Raden Patah berhasil membawa Demak untuk memperluas wilayahnya, mengembangkan agama Islam, menerapkan prinsip kerjasama antara ulama dan penguasa, dan memperbaiki sistem pertahanan kerajaan. Raden Patah juga berhasil menaklukkan Girindrawardhana, penguasa Majapahit seusai Raja Brawijaya V. Faktanya, merujuk dari para sejarawan mengungkap, jika Raden Patah tidak pernah menyerang Majapahit, ketika sang ayah Prabu Brawijaya V masih berkuasa. Bahkan Raden Patah diyakini menyerang Majapahit setelah mengetahui bahwa ayahandanya, yakni Brawijaya V, digulingkan secara paksa dari tahtanya oleh Girindrawardhana. Dalam bidang pengembangan agama Islam, Raden Patah sukses mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Pendirian masjid ini dibantu oleh para wali Songo. Masjid Agung Demak menjadi markas para wali untuk mengadakan sekaten. Selain itu, juga digunakan untuk menuntun pengucapan 2 kalimat syahadat. Raden Patah meninggalkan kitab hukum Salokantara, Serat Angger-Angger Suryagalam, dan Serat Suryagalam. Buku Salokantara berisikan hukum syariat Islam di wilayah kekuasaan Raden Patah dengan bahasa sastra. Sementara itu, Serat Angger-Angger Suryagalam dan Serat Suryagalam mengatur tentang ketentuan perdata, hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum acara di pengadilan. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun dan dikuburkan di belakang Masjid Agung Demak. Jabatannya digantikan oleh Pati Unus, anaknya yang mulai memerintah terhitung sejak tahun 1518 dengan gelar Raden Abdul Qadir bin Yunus.